Cantikan, yang kami hormati Cabat Pabean Cantikan, yang kami hormati dan Ramil Pabean Cantikan atau yang diwakili, yang kami hormati Kasat Bimas, Kasat Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang kami hormati Lurah Bongkaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Jumat Curhat Polres Pelabuhan Tanjung Perak di Balai RW 3 Bibis Pasarean, Kelurahan Bongkaran, Surabaya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan Kapolsek Pabean Cantikan. 4. Sesi tanya jawab. 5. Penutup. 6. Foto bersama. Hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara yang dilaksanakan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Doa dipimpin oleh Aibda Yanuri. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama supaya kegiatan ini menjadi berkah dan ibadah bagi kita sekalian. Saya pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan sesuai agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan Maha Agung, dengan penuh kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan Jumat Curhat Kapolres di Balai RW 3 Bibis Pasarean, Kelurahan Bongkaran dengan tidak ada halangan satu apapun. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah acara hari ini membawa berkah dan pendorong semangat untuk kami lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada kami untuk mewujudkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan kompetitif. Ya Allah, sinarilah hati dan pikiran kami dengan keimanan serta kesabaran untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, serta ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan doa kami. Perkenankanlah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Yang terhormat Pak Camat dan Ramil yang ataupun mewakili Pak Kasat Bimas, Pak Kasat Sabara, Pak Lurah, serta seluruh hadirin yang hadir pada acara kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya memohon maaf karena sebetulnya kegiatan Ibu Kapolres tadinya mau rawuh dari sini, tapi berhubung ada kegiatan acara di Pemprov, akhirnya beliau belum bisa hadir untuk ikut bersama kita untuk melaksanakan kegiatan Jumat Curhat pada kesempatan hari ini. Tapi mungkin Jumat kegiatan selanjutnya sekalian nanti Bapak sekalian nanti akan juga hadir karena beliau merupakan Kapolres baru di Tanjung Perak, AKBP Herlina, sebelumnya menjabat sebagai Kasat Bimas di Polres Tabes Surabaya. Sekarang alhamdulillah beliau memimpin di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nanti suatu saat ketemu, jadi para hadirin bisa tahu, oh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak ini namanya Ibu AKBP Herlina, Ibu Kapolres Tanjung Perak. Kemudian saya juga tadi mohon maaf karena agak sedikit terlambat. Kebetulan kita ini di Dapuk
menjadi panitia juga di kegiatan Harlah 1 Abad di Delta Sidoarjo. Jadi komunikasi tadi di kantor sebentar, jadi saya mohon maaf kepada seluruh hadirin sehingga kesempatan Jumat Curhat ini sedikit terlambat, tapi tidak menutup semangat dan kesempatan kita untuk bertemu di acara kesempatan Jumat Curhat kali ini. Jumat Curhat ini merupakan programnya dari Bapak Kapolda ya, kemudian ini kita breakdown dan kita laksanakan di seluruh Polres jajaran untuk melaksanakan pelaksanaan Jumat Curhat. Jumat Curhat ini ingin mengetahui apa sih keluh kesah dari seluruh hadirin yang ada di sini terkait masalah pelayanan publik, utamanya di bidang Kamtibmas, di bidang pelayanan pemerintah, yang kita mengajak seluruh stakeholder yang terkait. Jadi ini momen Bapak dan Ibu bisa memberikan keluh kesahnya dan mempertanyakannya. Mugi-mugi kita ini juga bisa memberikan solusi yang segera bisa bermanfaat bagi semuanya. Kemudian ada beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan terkait masalah Kamtibmas. Alhamdulillah, kalau nanti terkait masalah informasi hoax itu jangan terlalu diterima secara mendalam ataupun langsung kita mengambil sebuah tindakan, tetapi berita-berita hoax ini harus betul-betul kita cross dahulu. Terakhir terkait berita hoax ada penculikan anak, ya. Kemudian berita hoax lagi ada lagi penyerangan dari gangster. Kemudian lagi berita hoax terkait makanan yang ada racunnya. Nah, ciki yang mengandung narkoba yang akhirnya membahayakan bagi anak-anak. Nah, ini berita-berita hoax ini perlu kita harus cermati dan perlu kita harus lihat fakta-fakta yang ada. Jadi jangan serta-merta kita ini juga secara tidak langsung kita malah ikut menyebarkan berita hoax ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Akhirnya sampai anak-anak kecil juga tahu dan takut, wah ini nanti kalau ke sekolah nanti takut ada, gak mau sekolah karena takut ada penculik katanya kan. Wah ini nanti kalau saya jajan di sini nanti ada narkobanya. Wah ini nanti kalau saya pergi keluar malam nanti ada gangster yang menyerang, ya kan? Nanti tolong diingatkan kepada seluruh tetangga maupun keluarga berita yang sifatnya belum tentu kebenarannya, untuk kita betul-betul pahami dulu sebelum kita menyebarkan juga berita itu sehingga menyebabkan kekhawatiran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait generasi kita ya, atau anak-anak kita atau adik-adik kita ini, harapannya tolong dijaga. Ibu-ibu ataupun orang tua ini merupakan garda yang terdepan. Kenapa? Yang paling bisa mengingatkan untuk generasi muda ini atau penerus-penerus kita ini ya dari pihak orang tua. Anggota Polsek Pabean Cantian ini cuma 40 orang. Dengan jumlah 40 orang tidak mungkin juga kita mengawasi satu demi satu seluruh warga di wilayah Pabean Cantian ini untuk kita betul-betul 24 jam mengetahui dan bisa menjaga berada di sampingnya. Itu saat ini belum bisa. Pak Camat juga anggotanya juga pasti juga kurang. Pak Dan Ramil juga sama. Akhirnya 3 pilar ini kita jadikan satu, kita ramu gimana caranya keluhan-keluhan warga dan keluhan masyarakat ini bisa kita tampung dan kita bisa carikan solusinya. Dan harapannya masyarakat juga bisa membantu seluruh kegiatan yang ada di wilayah Pabean Cantian ini menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kenapa? Jadi tidak perlu jadi polisi ini harus daftar, tapi bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
mengingatkan kepada pihak anak-anak, rumah, tetangga, utamanya terkait masalah keamanan, mungkin bapak-bapaknya untuk melaksanakan kegiatan poskamling, karena kita ketahui sekarang ini tren kejahatan terkait curanmor ini cukup tinggi, ya kan? Harapannya tolong seluruh masyarakat atau warga Pabean Cancen ini kalau naruh motor itu di tempat yang mudah dalam pengawasan, dikunci, dilakukan kunci dobelnya dipakai, dikunci ganda, kemudian lakukan kegiatan poskamling. Babin kita juga ini setiap hari juga akan terus sambang di tempat-tempat. Monggo Pak dan Ramil, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan tiga pilar Kecamatan Pabean Cantikan, Pak Camat, Pak Kapolsek, yang saya hormati Kapolres Tanjung Perak atau yang mewakili, pokok masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya mohon maaf agak terlambat karena memang ada kegiatan yang sangat penting yang harus saya ikuti kaitan dengan tugas-tugas dalam beberapa hari ke depan. Nanti yang sekarang sedang dirapatkan di kantor Gubernur Jatim. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Perak atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Polres ditindaklanjuti oleh Polsek, kegiatan Jumat Berkah atau Jumat Bercurhat atau Jumat Curhat. Ini digagas oleh Polres Tanjung Perak dan seluruh jajaran Polsek. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini adalah sarana silaturahmi bagi tiga pilar di tingkat Kecamatan Kerembangan khususnya, sebagai sarana untuk kita berkomunikasi, menyampaikan kemungkinan ada hal-hal yang terkait permasalahan apapun yang ada di wilayah, sehingga kita sebagai aparat pemerintah dan TNI Polri bisa membantu untuk mencari solusi yang terbaik apapun itu permasalahannya. Sehingga perlu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam ruangan ini, apabila ada permasalahan, kedepankan musyawarah dan mufakat. Karena ini sudah disampaikan oleh pimpinan paling tinggi di Jawa Timur ini, baik Pak Kapolda, Pak Pangdam maupun Pak Ibu Gubernur, pada saat apel tiga pilar tingkat Kodam, Polda maupun di Gubernur, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi negara kita ini adalah negara Pancasila yang di dalamnya ada musyawarah mufakat. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga apabila ada permasalahan, gontok-gontokan warganya, tidak ada yang mau mengalah, maka tolong sampaikan kepada kami. Kalau Koramil itu ada Babinsa, kalau Polsek itu ada Babin Kamtibmas, kalau Pak Camat itu ada Pak Lurah atau Bu Lurah. Tiga orang ini pasti akan membantu. Tadi disampaikan Pak Kapolsek, kalau ada Babinsa ditelepon membantu menyelesaikan masalah, nggak gelem teko, teleponan dan Ramil, kan begitu. Sama dengan Pak Kapolsek tadi. Kalau ada polisi tidak mau membantu masyarakat, ini perintah Kapolsek, lapor Kapolsek. Karena memang tugas kami itu
menjaga keamanan, ketertiban, keguyuban masyarakat. Kalau karo tonggone bengkerengan, yes, gak ono enake, kan begitu toh? Gak ono enake. Apapun permasalahannya, kita musyawarahkan untuk mufakat sehingga tidak ada rasa dendam satu sama lain, guyub rukun akan tercipta. Kan enak kalau gitu kan? Karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ada ciri-ciri masyarakat kota, ciri-ciri masyarakat desa. Nah, kalau kita belajar kan ada itu Pak, ciri masyarakat kota, ciri-ciri masyarakat desa. Kalau di desa kegotong royongan, kerukunan itu insya Allah masih banyak kelihatan. Kalau di kota, kalau kita tidak mau turun untuk membantu menyampaikan angel, ya memang itu sudah ada teorinya seperti itu. Disiplin ilmunya itu beda. Ciri-ciri masyarakat kota, ciri-ciri masyarakat desa. Tapi itu tidak usah kita permasalahkan. Bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang nyaman, bukan aman loh ya. Kalau nyaman pasti aman, kalau aman belum tentu nyaman. Nah itu kan gitu Pak. Kalau nyaman pasti aman, kerasan semua orang di situ. Kalau aman belum tentu nyaman, aman tapi gak kerasan. Soalnya ono iki wah iki sing ngene. Nah, maka tugas kami adalah untuk membantu itu, dan alhamdulillah Polres Tanjung Perak memfasilitasi Jumat Curhat untuk mewadahi itu semua. Nah, kesempatan ini kita berkomunikasi, ngomong nanti silakan nanti menanyakan apapun permasalahannya. Kalau dalam diskusi pagi ini waktu terbatas tidak selesai, nanti kita agendakan waktu lagi untuk kita ketemu berkumpul kembali. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bersama dengan Pak Kapolsek dan Pak Camat mengingatkan kepada kita semua, sekarang ini sudah digembar-gembarkan masuk tahun politik. Kami terkhusus saya dengan Pak Kapolsek itu netral. Kalau Pak Camat masih punya hak pilih, tetapi secara dinas beliau juga netral. Tetapi secara hak dan kewajibannya masih diberikan untuk menentukan pilihan. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya warga Kelurahan Bongkaran, di medsos banyak berita-berita yang apakah itu benar atau tidak. Kalau mendapatkan serseran yang kira-kira ini kalau diteruskan memunculkan masalah, wis diwoco, habis diwoco dihapus, ya. Karena sekarang ini dunianya memang dunia medsos, semua dapat informasi benar gak benar itu muncul. Jadi kalau kita dapat berita, kalau menurut saya ini gak benar ini, habis diwoco dihapus Pak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti anak kita main-main terkirim itu. Nah, terkirim, begitu di belakang muncul masalah, ketemu sama karo Kapolsek, IT kena sampai nanti gitu. Nah, sehingga tolong sampaikan kepada keluarga, anak kita, saudara kita, tetangga kita, kalau ada berita yang belum bisa diyakini kebenarannya dan kemungkinan akan memunculkan perkembangan situasi, wis diwoco, mari diwoco dihapus. Tidak usah diteruskan, apalagi menambahi cerita di situ. Nah, itu. Karena ini sudah menjelang masuk tahun politik, sehingga kemungkinan berita-berita yang saling menjelekkan, saling mencaci itu akan muncul banyak di media. Nah, kita harus bisa menyikapi dengan baik sehingga masyarakat kita, wilayah kita aman. Beda pilihan itu biasa, memang demokrasi seperti itu. Karena partai-partai politik sudah ditentukan oleh KPU, yang berhak nanti masuk dalam kontes sudah ada. Nah, ini sekarang sudah mulai, ibarat penjual ini sudah mulai menggoreng ini, kan begitu. Hati-hati kita.
Beda pilihan itu adalah hal yang biasa, itu demokrasi, tetapi keguyuban, kerukunan tetap tidak ada pengaruh dengan itu semua. Yang terhormat Bapak Polsek, Bapak Dan Ramil dari Kasat Batam, dari Polres, Kasat Dinas dari Polres juga. Pak Lurah tadi mana Pak Lurah? Pak Lurah, senang jobot. Ya, ayo di dalam dulu. Pak Lurah dari Bapak Kapolsek juga, dari Bapak Ibu, ada Pak LPMK, Pak Ismar tadi yang disinggung, belum ada pasangan ini, ya. Pak RW, ini ada Pak RW 1, RW 4 ini, dari Bapak Ibu warga, KSH yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa silaturahmi. Ini wujud dari silaturahmi, wujud dari silaturahmi. Ya, selama ini mungkin panjenengan belum sempat, di tahun-tahun terakhir ini belum sempat lihat kami bertiga. Biasanya hanya lihat Pak Camat itu, biasanya hanya lihat Pak Lurah itu. Ojo sampai lihat, tak kenal Pak Camat ya ini. Angel gitu. Ya, karena kami berharap selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota, pemerintah itu tidak bisa bekerja sendirian. Pasti ada unsur yang lain, yaitu sinergitas kuat, Surabaya hebat. Salah satunya adalah 3 pilar. Ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, dan ada struktur di bawahnya. Ada Pak Lurah, ada Pak Bimsa, Pak Kapitnas, itu ada setiap kelurahan. Bahkan di setiap balai RW pun kami tempel nomor telepon. Jadi disampaikan Pak Kapolsek tadi, di Kapolsek atau di Polres ada namanya Jumat Sambat. Di kami nanti siang ada namanya Sambat Warga setiap Jumat. Ya kan, dimulai jam 1 sampai jam 3. Panjenengan bisa langsung ke kelurahan atau ke kecamatan, monggo. Dan bahkan ditambahi maneh, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis pelayanan balai RW. Begitu dekatnya keinginan wali kota itu, camat, lurah ketemu ambek warga. Jadi sambat itu bendino, ya kan? Karena apa? Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lo ketemu terus, ya kan? Prai Sabtu, Minggu lo kerja bakti mana? Ya kan? Itu yang dilakukan oleh pimpinan kita. Harapannya apa? Lebih dekat. Jadi disampaikan Pak Kapolsek, apapun monggo disampaikan. Kalau terkait dengan kriminalitas, mungkin dari Polsek, mungkin dari Pak pengamanan dari Koramil, dari kami mungkin terkait dengan PKL, Bangli, monggo. Tuh. Selanjutnya, tadi saya baru masuk aja bisa bakti, loh. Kan melebur disambati. Pak, tong-tong ini udah direnak ini Pak, direnak sebelah kono Pak. Kan melebur itu disambati. Karena apa? Cintanya kita namanya itu tadi, dari hati ke hati antara panjenengan ada rasa keterbukaan. Dan ini adalah untuk kita semua. Kalau warga sudah mulai risih, warga sudah mengadu, berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Berarti apa? Kurangnya kedekatan antara RT dan RW. Panjenengan RT dan RW dipilih oleh warga. Kalau ada warga yang langsung nang kecamatan, berarti adanya miskomunikasi di bawah. Nah, inilah adanya perlu pendekatan ini. Kalau dulu ada namanya cangkruan, sejak pandemi cangkruan itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena takut wong ketemu wedi. Karena sekarang sudah mulai lagi dibuka lagi karena PPKM-nya sudah dimulai dilonggarkan. Ayo, saya berharap dari RT RW juga berkumpul, rapat berkala. Keluhanmu opo, ojo titik-titik nang kecamatan, ojo titik-titik nang kelurahan. Bukan berarti tidak boleh. Panjenengan adalah satu keluarga. Kalau misalnya saya selalu ilustrasikan, panjenengan punya anak mbah. Misalnya anak ini panjenengan itu langsung nang baik, bagaimana perasaan panjenengan? Itu selalu saya sampaikan. Bukan berarti panjenengan nggak boleh nang kecamatan, boleh, tapi hargai RT dan RW itu adalah pilihannya panjenengan. Oh Pak pilih wong itu Pak, tapi panjenengan adalah 1 dibanding 10, yang pilih 10 sampai tak pilih 1, ya kalah tetap.
Tapi panjenengan harus konsisten, tetap mendukung RT dan RW-nya yang terpilih. Baru kemarin Januari kepilih, saya nggak didukung. Ya apa? 5 tahun terus lapo, meneng, enggak dong. Karena RT RW ini adalah program kerja 5 tahun. Saya sampaikan, selalu ketemu dengan Pak RT, Pak RW, program kerja panjenengan apa? Misalnya, saya punya orang miskin Pak, 10. Tahun depan harusnya berkurang menjadi 5. Dengan cara apa? Ikutkan program padat karya di tempatnya kelurahan. Itu yang harus ada komunikasi. Masa jadi RT 5 tahun pancet naik, yang mau miskin ya pancet nambah, tambah-nambah mana? Berarti gagal. Jangan harap tahun depannya 5 tahun lagi dipilih. Karena banyak bukti ini. Makanya saya, kan dari Pak Kapolsek bilang, habis ini saya geser ke Asam-Rowo. Pada saat Pak Kapolsek hadir di sini selama 1,5 tahun mungkin, apa yang membawa manfaat buat warga? Saya pun sama. Belum tentu saya selamanya di Pabean. Tapi saya terapkan, saya buatkan sistem, saya buatkan manfaat. Sama dengan RT dan RW. Saya jadi RT, saya ada manfaatnya buat warga. Ayo, apa itu? Monggo, terserah. Inovasi apa buat panjenengan? Itu yang selalu sampaikan Pak Wali Kota. Ada manfaat buat umat. Kalau nggak ada, nggak usah jadi camat, nggak usah jadi lurah. Waduh, kalian.